Materi video ini diambil dari buku yang berjudul Sayap-Sayap Jibril. Buku ini berisi kisah-kisah yang mengandung keteladanan dan hikmah yang pernah terjadi pada masa-masa kehidupan Nabi, para sahabat, para tabiin, dan para ulama temo dulu. Profil penulis. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa masuknya Usaid bin Hudayr ke dalam Islam adalah berkat karena Al-Quran yang dibaca oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab adalah seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan risalah ajaran Islam ke Madinah ketika Rasulullah masih menyebarkan Islam di Mekah. Mendengar bacaan Al-Quran itu, Usaid terpesona oleh keindahan bacaan Al-Quran, hatinya terasa hanyut oleh keindahan ayat demi ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Mus'ab. Menikmati bacaan-bacaan Al-Quran itu, akhirnya Usaid bin Hudayr benar-benar sangat mencintai Al-Quran. Suatu malam Usaid duduk di belakang rumahnya. Kuda yang selalu siap menjadi tunggangannya di medan perang jihad fisabilillah ditempatkan di dekatnya. Suasana padang pasir di malam itu hening dan sunyi. Tiba-tiba hati Usaid terusik untuk membaca Al-Quran. Maka segera saja dari mulut Usaid terdengar lantunan ayat-ayat suci dibacakan. Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tak ada keraguan padanya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mendengar ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, kuda Usaid yang ditambatkan di dekatnya tiba-tiba meronta-ronta dan berlari berputar-putar. Karena kuatnya kuda itu meronta, maka tali pengikatannya terputus. Melihat kudanya menjadi beringas dan meringkik-ringkik, Usaid menghentikan bacaannya. Dan aneh, kuda itu pun terdiam tidak meronta. Ketika Usaid mendongakkan kepalanya menatap langit, Usaid melihat pemandangan aneh. Pemandangan itu sungguh sangat menakjubkan. Di langit itu tanpa awan berkilau bagaikan lampu kristal memenuhi angkasa raya, seakan pemandangan itu bagaikan tirai surga tersingkap. Tak lama kemudian, lampu gemerlap yang tergantung di langit itu lenyap dari pandangan. Belum pernah aku lihat pemandangan indah seperti itu, kata Usaid, masih dengan kekagumannya. Esok harinya, Usaid bin Hudayr menemui Rasulullah, menceritakan peristiwa yang dialaminya malam itu. Itu adalah para malaikat yang datang untuk mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Seandainya engkau teruskan membacanya, niscaya akan banyak orang yang dapat melihat pemandangan tersebut. Pemandangan yang indah itu tidak akan tertutup bagi mereka, ucap Rasulullah. Usaid tercengung merasa menyesal tidak meneruskan membaca Al-Quran ketika malam itu agar ia bisa melihat pemandangan itu lebih lama lagi. Tapi walau begitu hati Usaid berbunga-bunga lantaran bacaan Al-Qurannya didengar para malaikat di langit. Hingga membuka pintu langit demi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari suara Usaid. Hikmah dari materi, pintu langit pun terbuka, yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah, dan kitab suci agama Islam. Al-Quran merupakan tuntunan hidup bagi manusia muslim. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah, maka membaca firman-firman Allah itu menjadi ibadah bagi umat Islam. Al-Quran tersusun dalam 114 surah, dengan 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Semua adalah wahyu Allah yang diterima Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada sedikit pun dicampuri perkataan Nabi Muhammad sendiri atau perkataan para sahabatnya. Ini membedakan kitab suci Al-Quran dengan kitab suci agama lain. Kelebihan, antara lain dari segi kemukjizatannya. Di samping itu Al-Quran juga sebagai penerang hati. Para pembaca Al-Quran akan merasakan kedamaian hati baik ketika membacanya maupun setelahnya. Hikmah yang bisa diambil dari kisah hadis di atas, adalah bahwa sebagai umat Islam kita diharuskan untuk membiasakan membaca Al-Quran setiap saat. Para pembaca Al-Quran tentunya membaca dengan kaidah ilmu tajwid, dan qiraah yang benar akan memperoleh kedamaian hati. Bukan hanya itu, para pembaca Al-Quran dengan ikhlas akan disaksikan para malaikat untuk membukakan pintu surga baginya.